Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang merger dan akuisisi dalam perspektif budaya organisasi. Dengan nama kelompok Arif Murajo dengan NIM B100190133 dan Heru Kristanto B100190137, Dika Hanafi dengan NIM B100190154 dan Yogi Setiawan B100190287. Nah, merger menurut perspektif budaya organisasi. Merger adalah aksi korporasi yang terjadi ketika dua perusahaan berbeda melakukan kombinasi untuk membuat sebuah organisasi baru atau suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dan dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang akan di-merger. Kemudian akuisisi. Akuisisi adalah upaya satu perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lainnya atau pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain oleh kelompok atau investor di mana pembeli sebagai besar atau seluruh saham perusahaan lainnya dengan tujuan untuk mengambil kendali. Tujuan utamanya mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi karena perusahaan akan mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri, selain di samping motif ekonomi yang lainnya yaitu mendapat keuntungan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Heru. Oke, untuk selanjutnya ada jenis merger dan akuisisi. Untuk merger sendiri ada 5 macam. Yang pertama ada penggabungan horizontal, yang kedua penggabungan vertikal, yang ketiga merger konglomerat, dan keempat merger perluasan pasar, dan yang kelima merger eksistensi produk. Untuk akuisisi juga ada 5. Yang pertama konsolidasi akuisisi, akuisisi nilai, accelerating access, dan akuisisi berspekulatif dan perolehan sumber daya. Lanjut. Untuk tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi ada 6 macam. Untuk yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi. Diversifikasi atau penganekaragaman usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang akan memberikan perusahaan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena perusahaan tidak hanya berjalan untuk menguasai satu produk. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi yang dapat dilakukan secara merger atau akuisisi. Yang kedua ada sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger dapat menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economies of scale, tingkat skala ekonomi karena terjadi perpaduan biaya overhead yang meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari jumlah pendapatan perusahaannya. Yang ketiga ada meningkatkan dana. Meningkatkan dana itu sendiri merupakan perusahaan yang telah menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang memiliki likuiditas yang tinggi yang akan menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Yang keempat ada meningkatkan keterampilan atau teknologi, yaitu perusahaan yang tidak dapat mengefisienkan manajemennya atau tidak dapat membayar dalam hal pengembangan teknologi, maka dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen dan manajemen teknologi yang ahli, maka akan dapat meningkatkan keterampilannya. Yang kelima ada pajak, yaitu merupakan perusahaan yang dimiliki kerugian pajak yang dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba atau memanfaatkan kerugian pajak. Yang keenam ada mengurangi risiko. Apabila perusahaan telah menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan lain supaya terjadi penganekaragaman di bidang usaha, tentunya ini sangat mengurangi risiko yang terjadi. Sehingga apabila perusahaan yang mengatasi bidang tertentu sedang turun atau bahkan mengalami kebangkrutan, perusahaan tidak akan benar-benar terpuruk karena bidang usahanya tidak hanya satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika Hanafi. Yang kemudian cara kerja merger dan akuisisi. Cara kerja merger dan akuisisi itu terbagi menjadi 10.
Yang pertama pembuatan strategi merger atau akuisisi, yaitu langkah pertama adalah menciptakan strategi yang kuat untuk memandu proses. Yang kedua, pengembangan persyaratan. Pengembangan persyaratan menentukan kriteria untuk mengidentifikasi perusahaan sasaran. Yang ketiga, identifikasi target. Identifikasi target yaitu pengakuisisi mengidentifikasi perusahaan yang memenuhi kriteria pencarian mereka. Yang keempat, perencanaan akuisisi. Perencanaan akuisisi yaitu mengidentifikasi target potensial, mengakuisisi, menghubungi mereka dengan penawaran awal. Yang kelima, penilaian. Jika perusahaan target setuju untuk merger atau akuisisi, pengakuisisian meminta informasi tentang kesehatannya, ini memberikan wawasan mendalam tentang keuangan perusahaan. Yang keenam, negosiasi. Jika mengakuisisi puas dengan penilaian perusahaan target, kedua belah pihak dapat memulai negosiasi. Yang ketujuh, uji tuntas. Uji tuntas melibatkan analisis komprehensif dari penilaian pengakuisisian terhadap perusahaan target. Yang kedelapan, pembuatan perjanjian jual beli. Jika uji tuntas tidak menemukan kesalahan serius dalam penelitian, para pihak bersiap untuk menandatangani penjualan jual beli. Yang kesembilan, diskusi opsi pembiayaan. Setelah perusahaan menandatangani perjanjian pembelian dan penjualan, pengakuisisian akan mengungkapkan opsi pembiayaan yang akan digunakan untuk melaksanakan transaksi. Yang ke-10 yang terakhir yaitu penutup. Langkah terakhir adalah menutup kesepakatan dan menggabungkan perusahaan sesuai dengan pedoman kesepakatan mereka masing-masing. Yang kemudian taktik perusahaan mempertahankan diri dari merger dan akuisisi sebelum penawaran. Teknik perusahaan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, mengubahnya menjadi perusahaan perseorangan. Yang kedua, mempertahankan proporsi kepemilikan saham pada satu kelompok orang atau kelompok orang. Yang ketiga, meningkatkan skala usaha. Yang keempat, mempertahankan harga saham yang kuat dan mencerminkan kuatnya manajemen. Yang kemudian, persyaratan merger yang semakin ketat. Yang terakhir, membuat perusahaan menjadi tidak menarik untuk diambil alih atau poison pill. Yang kemudian akan diselanjutkan oleh Mas Yogi. Taktik perusahaan dalam mempertahankan diri dari merger dan akuisisi setelah penawaran. Mengajukan tuntutan dengan dalih anti monopoli jika dirasa harga penawaran tidak wajar. Menjual sebagian perusahaan kepada pihak ketiga atau menciptakan hutang yang semakin besar dengan membeli kembali sebagian saham perusahaan. Pembuatan kontrak khusus yang menjamin eksekutif tidak akan kehilangan pekerjaan atau pemberian kompensasi yang sangat besar apabila terjadi penggabungan perusahaan. Terima kasih yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.